Agil gitu, yang marah 7 kali ya tuh. Marah, Agil marah 7 kali. Setelah minta maaf, Agil marah 6 kali. Taruh aja HP-nya dulu kalau emang dari hati lu. Dari hati. Datang ke gazebo ya gitu, bertemu King of the Kong. Kita ingin damai, Mbak. Ayo kita damai saja. Sangat mulia dan sangat ganteng di dunia, yaitu The King of Kong. Istrinya dan Asuhara ya, anak suruhan Mbak Sahara ya gitu. Tapi kita bisa lihat dari sudutnya tim Sahara, kaku. Emang dugong dia, we. Dugong maksudnya duduk dan bengong gitu. Pak Wahyu ini yang ngusir saya. Atau Lesko mungkin tuanya kayak ini. Karena Lesko ngerasa berkaca gitu. Apa aku tua nanti seperti ya Imim ya gitu. Punyaku hanya untukmu sayang. Kan dia bilang sama istrinya ya. Ojo sampai tempekmu, aduh. Tempe maksudnya tempat-tempat piknik. Wahyu ini yang ngusir saya. Mas. Ada sangkut pautnya dengan instansi tempat saya dan suami saya bekerja. Dia akan taruh di rumah dia lagi sini kalau emang dari hati lu. Fix ya Imin pindah rumah. Sarah menang dong berarti ini. Apa lanjut proses hukum gimana nih? Jadi kelanjutan kasus ya Imin versus Sahara dan Asuhara. Waduh, anak-anak suruhan Sahara. Itu akhirnya mungkin sudah selesai guys. Kenapa? Karena kemarin ya Imin udah minta maaf ya secara berani dan gamblang gitu. Depan mukanya Sahara langsung ya. Yang kita tahu ya bahwa Sahara muka-mukanya kayak ikhlas nggak ikhlas ya. Lebih tepatnya nggak ikhlas kayaknya. Buat maafin ya Imin ya. Nah, apakah kasusnya akan berhenti sampai di sini ya? Melihat kita beberapa Asuhara ya, anak-anak suruhan Sahara itu waktu ya Imin datang minta maaf juga cueknya luar biasa. Apalagi kemarin dia sempat mengatakan ya bahwa ya Imin ini salah satu ACC ya gitu, AAC gitu. Aki-aki diduga cabul ya, cakep betul. Marah-marah, let's go, bukan let's go yang bilang cabul, orang Sahara yang bilang cabul malah marah ke let's go. Gua sudah bilang dia itu diduga, disebut AAC itu, aki-aki diduga cabul gitu. Bukan let's go yang bilang ya. Ini Asuhara ya, anak suruhan Sahara yang bilang loh. Jadi dengan panjangnya bersiteru dan lain-lain ya. Kemarin kalau kalian lihat ya, ini tanggal 6 kemarin ya, dia tuh pagi-pagi guys. Pagi-pagi pasti happy. Minta maaf ya Imim coy. Kita lihat ya, di tanggal 6 bulan 10 2025, alhamdulillah ya Imim senang bisa minta maaf secara langsung dengan Pak Sofyan gitu, Agil gitu. Yang marah 7 kali ya. Saya nggak curiga apapun. Hanya dia bersama-sama marah. Mbak Sahara marah, Agil marah 7 kali. Setelah minta maaf, Agil marah 6 kali. Berkurang 1 kali. Dan Fikri ya, ini melanjutkan maaf-maafan yang by phone ya di podcast Densu. Katanya belum tayang ya. Kemarin katanya minta maaf di telepon, di podcastnya Densu, tapi belum tayang guys. Nah, kita lihat aja ya. Mas Agil. Wih, Agil, dibawa balok guys. Maafkan saya. Mas Sofyan, minta maaf saya. Kenapa dia bawa balok ya? Kenapa dia bawa wataku ya? Mau ditimpuk gitu ya? Di Densu. Kemarin kan sudah saya minta maaf di Densu ya. Minta maaf Pak. Oke. Waduh, adabnya guys. Oh, Ferry. Oh, sama Ferry juga. Alhamdulillah. Ya. Mobilnya pada kemana Pak? Jalan Pak. Oh, alhamdulillah. Laku ya? Kalau gini bersih sekali ya. Lama tak tinggal tambah bersih. Alhamdulillah. Waduh, ya ini bawa paping blok ini mau nimpuk apa gimana? Waduh. Pertama ya ke gazebo ya, ke tempat-tempat driver ya gitu. Dengan kocak ya. Lesko udah bilang kemarin nih dia nih termasuk aki-aki kocak guys. Walaupun dibilang dia diduga aki-aki cabul ya gitu. Cakep betul ya gitu. Tapi kalau Lesko yang cowok, dia kan Lesko belain dia. Karena dia ya lucu aja gitu. Lucu aja. Dia ceplas-ceplos aja ya. Buktinya dia datang ke tongkrongan, dia minta maaf gitu. Bahkan dia salamin. Tadi adabnya kan dia langsung ke bawah. Bahkan mereka yang malu sendiri guys. Mereka yang salting banget kayak, aku udah jahat nih sama aki-aki ini gitu. Sama ya Imim ini gitu. Kok dia yang minta maaf gitu. Aku jadi malu sendiri gitu. Kan kita bisa ngelihat para driver tadi ya. Bahkan di sini basa-basinya juga pengalaman banget kan ya Imim ya gitu. Ini udah bersihan ya, saya udah nggak datang jadi lebih bersih ya. Lebih bersih rekening kalian karena nggak ada yang order ya. Bagaimana ya nggak? Tapi dia bilang ya lebih bersih semua ya karena ya Imim nggak ada gitu. Mungkin lingkungan terlihat lebih bersih tapi hati belum tentu ya. Lu.
Tapi maksudnya apa itu bawa paving 2 ya? Minta maaf ya. Saya mau minta maaf tapi bawa paving 2 gitu ya. Jaga-jaga kalau nggak dimaafin gitu, jaga-jaga ya gitu. Tapi takutnya di framing ya. Takutnya di framing sama Asuhara ya, anak-anak suruhan Sahara ya gitu. Ya Imim maksa kita memaafkan kalau nggak dilempar balok gitu, dilempar paving gitu. Bisa jadi kan, wah hati-hati nih, hati-hati. Soalnya Asuhara, anak-anak suruhan Sahara kan ini jago dia framing-framing ya gitu. Ternyata nggak cuma minta maaf sama driver-drivernya guys, dia juga minta maaf sama ibu-ibu gitu loh. Ada ibu-ibu tetangga yang lain yang minta maaf gitu. Tapi nggak digubris juga guys. Wih, Mbak Ica, ya Allah gitu. Semua orang sini diam. Ya udah. Waduh, ya kan? Ya Imim jadi dia tanggal 6 di jam 10 pagi kami juga berusaha minta maaf ya ke Ibu Sahara. Oh lewat ya tadi Ibu Sahara lewat yang mana nih gitu? Bersama antek-anteknya ya. Yang tengah ya. Buset. Kayak permaisuri ya gitu. Permaisuri lewat gitu. Nggak boleh disapa gitu ya. Kami juga minta maaf sama Bu Sahara, kebetulan lewat depan rumah tapi belum berhasil, kami didiemin. Termasuk oleh yang dulu baik sekali kepada kami. Oh, jadi dulu ada tetangga-tetangga itu yang baik sama Ya Imim ya. Mungkin yang mengerti candaan Ya Imim yang lucu gitu ya gitu. Ya Allah, kemudiannya permukaan ini. Baiklah. Ya Allah. Semua orang sini diam. Ya udah. Dia bilang apa? Ya Allah, semua orang di sini diam apa? Ya Allah, semua orang di sini edan ya. Kayaknya yang edan. Jadi ya memang ya cewek ya mungkin Sahara ini dan komplotannya waduh double combo ya gitu. Jadi tadi dari driver-drivernya cuek gitu, walaupun dengan terpaksa ya minta maaf ya dengan Ya Imim bawa paving 2 ya. Di sini Mbak Sahara dan antek-anteknya ya dan dayang-dayangnya. Dan selirkang. Kalian tahu nggak selirkang tuh? Jadi, kalau kalian lihat ini Let's Go nge-vape, Let's Go bukan nge-vape ya, ini bolong guys. Nah, ini isinya angin doang nih. Nih, nggak ada isinya. Kalian lihat ya, Let's Go beli di Shopee nih gitu. Jadi ini bolong, jadi nyedot angin doang. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Karena muscle memory aja coy. Lucu ya gitu. Jadi bisa dicabut-cabut coy. Angin doang isinya buat teman-teman yang kalau mau berhenti nge-vape dan ngerokok ini bisa alternatif lah. Nyedot angin gitu. Tapi kalau dilihat ya di sini komen-komennya panas juga ya. Ya Imin yang minta maaf, netizen yang panas ya. Dia bilang harusnya para tetangga yang kok ikut-ikutan ya sama Asuhara nih ya. Wah, anak-anak suruhan Sahara ya. Jangan-jangan warga situ memang tabiatnya kayak Asuhara semua. Nah, tapi kalau Let's Go sih ngelihatnya mungkin ya gara-gara framingnya Sahara ya. Contohnya misalnya Let's Go nih tinggal di tempatnya Sahara gitu. Let's Go nggak tahu menau nih masalah Mbak Sahara sama si Ya Imim ya gitu. Tapi ketika Mbak Sahara, Mbak, ketika Jeng Sahara nih gitu, dia ngirimin Let's Go, ini video Ya Imim lagi icikiwil gitu. Lagi in the hoy nih sama istrinya cabul banget gitu. Cakep betul. Kan Let's Go sebagai manusia pasti suuzon ya. Waduh, jangan-jangan aki-aki ini kok emang kelakuannya agak-agak sedikit nakal gitu ya gitu. Jadi daripada ikut-ikutan permasalahan ini lebih baik kita diam aja ya gitu. Bisa jadi kayak gitu ya gitu. Ataupun terkadang kita udah terlanjur malu ya. Misalnya kayak Let's Go punya salah sama orang terlanjur malu jadi karena Let's Go tahu Let's Go salah sangka jadi Let's Go lebih diam gitu. Kalau ditegur tuh oh ya Pak, tapi dalam hati nyesel juga ya kayak waduh aku udah salah sangka sama dia nih gitu. Jadi suasananya belum cair ya. Sedangkan Ya Imim ini tipe orang yang lucu kan, tipe orang yang komedi kan. Jadi dia cair hatinya itu cepet banget gitu. Jadi dia dari permasalahan yang ada, terus dia cair hatinya, dia minta maaf duluan. Bahkan kalau Let's Go yakin ya kalau Sahara itu baik ke Ya Imim, dalam hitungan menit Ya Imim tuh baik banget ke Sahara lagi loh. Nggak mengungkit masa-masa lalu lah gitu. Bahkan bisa jadi sahabat dan best friend ya. Itu kayak tipe-tipe aki-aki seperti Ya Imim ya gitu. Tapi banyak hati manusia itu yang nggak bisa cair secepat itu. Kalau Let's Go, ya mungkin nggak secepat itu bisa cair ya, tapi butuh waktu sejam, 2 jam, atau sehari 2 hari gitu. Kalau ditodong, maaf ya gitu, kaget juga ya. Saya yang salah ya. Terus kenapa kamu minta maaf ya? Saya ada rasa bersalah juga di hati. Kayak gitu sih, kayaknya ya. Dan mungkin istrinya Ya Imim itu nggak seaktif Ya Imimnya gitu.
Atau memang istrinya Yaimin juga nggak segosip atau sedrama si Sahara dan Asuhara itu, anak-anak suruhan Sahara ya gitu. Wah, ini akhirnya dia bisa minta maaf guys. Saya minta maaf guys. Iya. Benar Pak ya Allah, terima kasih. Sama King of the Kong. Minta maaf sama King of the Kong. Ini Pak Sudah juga minta maaf. Pak Sarah. Enggak. Taruh aja HP-nya dulu kalau. Jangan direkam, taruh di rumah dulu. Oke. Kalau memang dari hati lo. Dari hati. Saya dari hati, Mbak. Minta maaf. Udah, Bi. Biar sama-sama enak, Mbak. Tadi sudah. Dengan Mas Fikri sudah. Oke. Kan direkam Mas ya? Iya. Fikri. Halo. Itu apa? Waduh, jadi udah berbaikan ya. Jadi di sini gentlenya Yaimin ya, dia datang ke gazebo ya gitu, bertemu King of the Kong. Kita ingin damai Mbak, ayo kita damai saja. Sangat mulia dan sangat ganteng di dunia, yaitu The King of Kong, Bapak Muhammad Sofyan. Itu sebenarnya sih temennya, soalnya lucu kalau ngomong itu. Mr. Muhammad Sofyan, Kong antara konglomerat karena kaya raya. Oh, sahabat saya yaitu The King of Kong, The King of Kong. Konglomerat gitu. Jadi dia minta maaf gitu. Tapi di sini kita bisa melihat ya bagaimana kakunya badan-badan King of the Kong bersama istrinya dan Asuhara ya, anak suruhan Mbak Sahara ya gitu. Sangat-sangat kaku dari mereka ya karena ngerasa canggung, awkward itu kan tadinya mereka bermasalah besar gitu, saling sindir di sosmed, saling nggak mau ngalah gitu. Tapi di sini Yaimin gampangnya mungkin dengan gampangnya ya karena hatinya cair gitu kan. Minta maaf gitu. Tapi kita bisa lihat dari sudutnya tim Sahara kaku. Awkward moment banget coy gitu. Kayak apa sih ini? Kan anehnya di sini Sahara bilang jangan direkam dulu gitu. Taruh HP-nya. Kalau memang niat minta maaf dari hati, taruh HP-nya. Waduh, nggak tahu diri. Emang dugong dia, we. Dugong maksudnya duduk dan bengong gitu. Ya kan, ya dasar Sahara kamu malah dugong ya, kamu dugong gitu, duduk dan bengong gitu. Di gazebo kamu duduk dan bengong, udah dasar dugong kamu. Udah ada ini orang tua yo, aki-aki datang loh. Harusnya kan nggak cuma dia yang minta maaf ya, kamu juga minta maaf ya gitu. Ya Imim dia minta maaf, saya yakin dia ya Imim dia minta maaf ya ceplos-ceplos ya, dia saya minta maaf atas kejadian biar kita sama-sama enak gitu. Tapi kalau dari Mbak Sahara, saya maafin ya, tapi saya udah boleh parkir lagi depan rumah nggak? Jangan-jangan dia minta gitu ya si dugong ini ya, duduk dan bengong ini ya. Saya maafin ya gitu. Apa tapi boleh saya parkir lagi depan rumah kan gitu. Kondisi rumahnya ya rame banget sih ya gitu. Kok manusia kan ngerasa nggak enak hati kan dia ya berasa lah gitu. Bisa berakting tapi hati itu memang nggak bisa berakting ya. Jadi dia nunduk semua bahkan dipegang sama Yaimin. Mungkin dramanya selesai sampai di sini ya dan karena tim-tim Asuhara juga satu persatu udah mundur. Terutama ada temannya tim Mbak Sahara ya. Dia kabarnya sih dia dipecat guys dari kerjaannya gara-gara tentangin netizen gitu coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 6 Oktober 2025. Saya Siti Jumianti atas nama pribadi kasus viral antara Yaimin dan Sahara merupakan pendapat saya secara pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan instansi tempat saya dan suami saya bekerja pada saat ini. Saya memohon maaf atas adanya pendapat saya yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu banyak pihak. Saya dengan ini menyatakan menarik diri dan tidak akan mengeluarkan komentar apapun mengenai kasus tersebut. Nah, itu kabarnya dia sama suaminya sih, si Siti ini teman Sahara ya, minta maaf ya. Karena kabarnya sih dugaannya ya suaminya dikasih SP guys, kabarnya kayak gitu guys, gara-gara kasus ini gitu. Ini ngaruh juga ya coy ya gitu. Dan bahkan KDM pun datang guys gitu. Jadi dia cerita sama KDM, bahkan seorang KDM menyelesaikan kasus Yaimin dan juga
Sahara gitu. Nggak kenal saya dengan ini. Enggak, ini siapa? Pak Wahyu ya? Nah, ini Pak Wahyu ini yang ngusir saya. Mas. Ya, ini yang ngusir saya. Saya menyarankan Anda untuk segera mengurus surat pindah. Tapi kenapa ketika diurus nggak ditandatangani oleh RT sampean? Yes. Nanti sekarang tanda tanganin aja apa susahnya? Nggak akan. Aku sudah nggak boleh pindah sini. KTP saya Karangbesuki, rumah saya di sini. Ini saya jual. Aku mau pindah ke Brojan Cafe, rumah filsafat tasawuf. Alhamdulillah. Deddy Mulyadi. Waduh. Waduh, jadi fix ya. Buset nih ya Imim ilmunya menyindir depan orangnya. Dia yang ngusir saya, buset. Berarti kalau kita bisa lihat emang karakter ya Imim ini ya stand up komedian lucu, aki-aki lucu aja gitu. AAC aki-aki lucu ya gitu. Mungkin ada beberapa orang yang atau cewek-cewek yang mungkin ngerasa ya Imim ini bercandanya tuh agak nyerempet-nyerempet kecabul gitu loh gitu. Kan kemarin Sahara ini melaporkan ya Imim kan atas kasus dugaannya tindakan cabul ya gitu dari verbal, kan melaporkannya karena ya Imim ini cabul gitu. Sedangkan ya Imim ini ya melaporkan balik asas pencemaran nama baik, data-data yang diambil gitu. Tapi kalau beberapa sobat Let's Go bilang, wah Let's Go sok tahu deh, karena Let's Go tetangga Let's Go atau Let's Go mungkin tuanya kayak Imim. Karena Let's Go ngerasa berkaca gitu, apa aku tua nanti seperti ya Imim ya gitu. Aku sok asik ya, ternyata kan kita lupa guys. Maksudnya kita ini udah tua ya. Let's Go di umur segini aja ketemu anak-anak SMP ya gitu. Bercanda-bercanda anak SMP ya. Let's Go kira Let's Go itu lucu guys. Tapi ketika anak SMP atau SMA gitu ketemu Let's Go, habis itu dia ngerasa ngelihat om ngejokes nih, jokes om cabul gitu. Itu Let's Go nggak nyadar gitu ya. Ternyata aku udah setua ini untuk ngejokes dan jokesku ini susah diterima anak-anak muda gitu. Let's Go ngerti banget. Ya Imim ini ngerti banget gitu karena kita orang ini suka bercanda gitu. Dan gapnya ya Imim serta Sahara ini kan jauh ya gitu. Jadi mungkin ya ada beberapa hal yang memang Sahara ini ngerasa, kayak ini aki-aki banget jokesnya gitu. Jadi buat kita yang cowok-cowok ya aki-aki ini lucu gitu. Apalagi dia juga orangnya suka sarkas kan gitu. Kadang dia suka sarkas, kadang suka ngomong di depannya orangnya langsung. Nah, nggak semua orang bisa ngedenger orang itu ngomong di depannya langsung ya, apalagi di sarkas. Contohnya kemarin dia bilang, tidak akan kuberikan kepada wanita binal, apalagi wanita berzina gitu. Punyaku hanya untukmu sayang. Kan dia bilang sama istrinya ya. Ojo sampai tempekmu, waduh. Tempe maksudnya tempat-tempat piknik. Ya kan tempat-tempat piknik gitu. Jangan sampai tempekmu ini, tempat-tempat piknikmu ini dibagi gitu. Sama dengan para driver, jangan sampai tempekmu kau bagi dengan semua orang, tempat-tempat piknikmu gitu. Kau tawarkan sama orang lain, jangan gitu. Dia kan bercanda ya. Kalau Let's Go sih denger itu ngakak ya. Tapi mungkin tanda kutip dugaannya ya. Kalau dari Mbak Saharanya, dia tersinggung ya gitu. Mungkin ya, ini dugaan aja ya itu. Tersinggung gitu. Karena dalam arti, kok dia tahu ya? Kok dia tahu gitu. Tempat-tempat piknik tuh di gazebo gitu kan. Gazebo, dia punya gazebo kan gitu. Tempat-tempat piknikku di gazebo ini dia kan dibagi sama driver-drivernya Asuhara, anak suruh-suruhan Sahara gitu. Ya kan bisa jadi ya gitu. Kok dia tahu gitu. Ya kan ya ini suka sarkas dan ngomong depan orangnya gitu. Karena mungkin dugaannya Mbak Sahara suka ngomong belakang orangnya. Tapi ya Imim ini tipe yang ngomong depan orangnya. Jadi orangnya nggak siap dengan menerima kenyataan gitu. Ya kan gitu. Jadi itu deh guys, kelanjutan kasus ini ya, dimana ya Imim ya menurut Let's Go dia udah legowo aja lah, ikhlas aja. Misalnya dia juga udah pindah juga, akan pindah juga, nggak mau urusan lebih panjang. Tapi dari netizen ya yang membela ya Imim masih nggak ikhlas ya, seperti itu ya, seperti netizen kan gitu. Banyak netizen yang membela ya Imim nggak ikhlas kalau ya Imim ini memaafkan Sahara begitu cepatnya gitu. Tuh ya Imim hatinya cairnya lebih cepat gitu. Kita aja yang bela udah selesai nih. Ya Imim udah minta maaf nih, kok cepet banget merelakan, kita aja nggak rela loh ya Imim minta maaf gitu. Tapi ya Imim dengan cairnya hatinya ya dia minta maaf duluan karena orangnya kan ngejokes ya gitu, lucu gitu, jangan mau ribet gitu ya. Ya itu ya gitu. Makanya kita lihat Sahara tadi kakunya luar biasa gitu, tim-timnya kakunya, nggak enak hatinya luar biasa gitu. Dan bahkan netizen aja nggak siap gitu dengan gebrakan ya Imim yang minta maaf duluan gitu, walaupun bawa paping sama nyiram jalan ya.
Ya kan gitu. Ya itu dia guys gitu. Kalau kalian bilang aduh Desko sok tahu nih mendukung Sahara, enggak, karena Desko ngerasa takutnya ya jangan-jangan Desko tuanya kayak begini. Kayak begini nih tuanya nanti urusan. Aki-aki cabul gitu. Cakep betul lo. Miskomunikasi kalian teman. Thank you banget supportnya ya dari Rina Gunawan 4580. Mantap Rina Gunawan. Waduh, ini Rina Gunawan udah 2-3 kali nih Rina Gunawan ya gitu. Rina Lugu dan Menawan ya. Thank you banget Rina Gunawan atas supportnya. Sukses terus buat kamu ya. Dari Dian Jogja gitu. Mantap Dian Jogja. Kamu juga beberapa kali ya. Thank you banget Dian Jogja gitu. Thank you atas supportnya. Itu yang bisa saya sampaikan ya dari kasus ini. Kalau kalian suka dengan video ini, ingin memberikan support lebih, ada link saya di bawah atau dari Super Tank aja ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.